Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang saja saya dan Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karir musik. Pemirsa, kita akan membahas pada hari ini bersama dengan Bapak Herman dan juga Bapak Alam terkait dengan kasus yang masih hangat-hangatnya di Kota Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana Gubernur NA yang kita kenal sebagai sosok yang luar biasa di mata masyarakat, tapi nyatanya terjerat juga dengan kasus yang sebenarnya bukan kasus yang baru di Indonesia maupun di Kota Makassar. Sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Herman, ada praktisi hukum dari Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam, Mas Ade. Iya, gimana kabarnya nih Pak Herman? Alhamdulillah, baik aja, Mas. Baik, kita juga sekarang sudah terhubung bersama dengan Bapak Alam Tauhid Syukur selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Ya, ini kita akan bahas kasus yang masih hangat-hangatnya nih di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kota Makassar terkait dengan sosok Gubernur NA yang terjerat kasus korupsi. Mungkin pertama saya ke Bapak Herman dulu deh. Pak Herman, ini kalau kita lihat sistem hukum yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan untuk para pejabat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. Ini apakah memang sudah benar yang dilakukan oleh KPK? Karena kalau kita lihat ada beberapa informasi yang mengatakan sudah lama sebenarnya ini Prof NA diincar oleh KPK, tapi sekaranglah waktunya KPK langsung mengadakan OTT atau operasi tangkap tangan kepada Prof NA. Silakan Pak Herman. Ya, makasih banyak Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Selebes warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kira ini menarik karena sekelas NA ini memang untuk Kota Makassar, Sulawesi, bahkan nasional punya cukup nama yang besar, bahkan penghargaan beliau itu di event-event nasional, Bung Hatta Award itu beliau, bahkan waktu di Bantaeng, sebenarnya keberhasilan beliau itu adalah salah satu daerah di Indonesia yang cukup memiliki ya dari sisi pembangunan, dari sisi keberhasilan, sehingga Pak NA ini waktu di Bantaeng itu cukup besar pengaruhnya sampai ke level nasional. Nah, pasca tentunya setelah masuk di provinsi, karena kita tahu tentunya kabupaten, wilayah kabupaten dengan provinsi tentunya berbeda ya. Tentu levelnya juga akan semakin meningkat. Itu sebenarnya saya mau bicara sebenarnya karena saya mau lihat ini dari sisi hukum administrasi negara. Jadi terlepas dari pertanyaannya Mas Ade tentang debatable antara OTT dan TT, tangkap tangan dengan operasi tangkap tangan. Mungkin ada beberapa nomenklatur atau pengertian di dalam hukum pidana yang coba saya, ini hasil diskusi juga sebenarnya di kampus, karena ini menarik, dan itu menjadi isu yang sangat menarik untuk didiskusikan di kampus. Nah, dua level ini antara kabupaten dan provinsi saya kira sangat berbeda. Nah, tentu pengaruh di kabupaten itu dengan wilayah yang semakin yang kecil, tentunya bisa dilokalisir manajerial pemerintahan di Bantaeng itu, sehingga dampaknya itu sangat luar biasa sampai ke nasional. Tetapi kemudian sampai di provinsi tentunya variabelnya juga banyak yang bisa kita hitung tentang hal tersebut. Nah, banyak variabel, misalnya mulai dari tahapan pilkada dengan berbagai pengaruh yang sangat luar biasa, yang sangat besar di situ. Nah, itu yang pertama yang ingin saya kemukakan. Lalu yang kedua tentang pertanyaannya Mas Ade tadi tentang terminologi antara TT dan OTT. Nah, kalau nomenklatur undang-undang atau hukum positif yang berlaku, tentunya yang dikenal ini adalah tangkap tangan, tertangkap tangan. Nah, itu bisa kita lihat di pasal 1 ayat 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan itu adalah pada saat kejadian. Ada 4
ada 4 unsur yang dikandung di dalam pasal 1 ayat 19 itu. Yang pertama adalah tertangkap tangan secara langsung, itu yang pertama. Yang kedua, segera setelah. Jadi unsur yang kedua adalah segera setelah melakukan tindak pidana. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah oleh halayak ramai. Diduga keras atau patut diduga. Dan unsur yang keempat adalah barang bukti atau alat yang digunakan dalam tindak pidana itu didapatkan setelah terjadinya tindak pidana di unsur pertama tadi. Jadi ada 4 unsur yang terkandung di dalam pasal 1 ayat 19. Nah, karena NA ini adalah seorang pejabat, maka itu lebih tepat ketika kita bicara pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 3 itu adalah karena kewenangannya, karena jabatannya yang mengakibatkan kerugian yang dapat, tapi itu sudah di Mahkamah Konstitusi itu sudah dibatalkan kata dapat itu, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan undang-undang tentunya. Nah, yang menariknya adalah perdebatan kita di Kota Makassar ini, apakah betul Pak Nurdin ini tertangkap tangan atau tidak? Nah, sebenarnya kalau saya bicarakan tadi di pasal 1 ayat 19, itu tidak terpenuhi di sana. Tetapi kemudian yang patut kita lihat di aturan lain itu, dari bulan Oktober sampai terjadinya tangkap tangan itu, dalam istilah pidana memang masuk dalam wilayah penyelidikan. Jadi penyelidikan itu adalah terminologi yang ingin membuktikan bahwa terjadinya tindak pidana. Nah, rangkaian itulah kemudian yang menjadi dasar dari KPK untuk melakukan tangkap tangan terhadap Nurdin. Walaupun memang di SOP KPK itu tangkap tangan ini yang ada di dalam undang-undang, karena OTT ini kan tidak ada sebenarnya di dalam terminologinya di dalam undang-undang. Yang ada itu adalah TT, tertangkap tangan. Nah, tetapi kemudian OTT ini saya menggunakan bahasa sederhana seperti ini. Tertangkap tangan dalam hal operasi tangkap tangan. Nah, tertangkap tangan dalam hal operasi tangkap tangan. Nah, sehingga kemudian sebenarnya tangkap tangan itu terjadi dengan pasal 1 ayat 19 tadi. Bahwa rumusannya segera setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini korupsi, karena kan jam 2 sampai jam 4 kalau di berita kita lihat Pak NA itu didatangi oleh KPK dengan istilah itu. Sehingga kemudian ini menjadi debatable, menjadi persoalan di masyarakat apakah betul Pak Nurdin itu tertangkap tangan atau tidak. Tetapi kemudian kalau kita lihat rangkaian penyelidikan dan penyidikan di dalam tindak pidana, ini adalah bagian dari penyelidikan. Penyelidikan itulah disempurnakan melalui tangkap tangan, dalam hal operasi tangkap tangan oleh KPK. Sehingga kemudian kalau terpenuhi unsurnya, karena di dalam hukum pidana, kita banyak diskusikan di kampus itu, di dalam hukum pidana ini tentang tertangkap tangan ini ternyata meluas pengertiannya di dalam hukum positif kita. Tidak hanya orang yang melakukan secara langsung, tetapi orang yang menyuruh atau turut serta. Itu juga adalah bagian dari pengertian dari tindak pidana dalam hal seseorang itu tertangkap tangan atau dalam hal KPK itu melakukan operasi tangkap tangan di situ. Walaupun memang masyarakat umum kadang pertanyaannya apakah betul tertangkap tangan? Tapi ternyata di dalam hukum pidana memang meluas pengertian dari tertangkap tangan itu. Tidak hanya pada saat kejadian, tetapi segera setelah. Atau kalau kita lihat yang saya katakan tadi, dari penyelidikan, dari penyadapan, kalau memang diadakan penyadapan mulai dari bulan Oktober, atau pencarian data bukti bahwa terjadinya tindak pidana oleh KPK, maka itu menjadi rangkaian ketika pada saat Pak NA itu tertangkap tangan dalam pengertian luas di situ. Walaupun memang agak rumit untuk secara awam dipahami tentang perbedaan antara tangkap tangan dan OTT tersebut, TT dan OTT. Karena bunyi undang-undangnya tertangkap tangan, TT. Tidak ada OTT, kecuali SOP KPK yang menyatakan melakukan operasi tangkap
tangan. Gitu saya kira untuk sementara, Mas Asis, untuk Baik.